Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazi Eklianizar, NIM 22059146, Prodi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Nah, forecasting sendiri merupakan metode untuk memprediksi kondisi yang akan terjadi di masa depan yang berdasarkan data yang telah didapatkan. Ini merupakan teknik yang penting dalam berbisnis ataupun untuk perusahaan dalam membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Kemudian, forecasting memiliki dua jenis utama, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Dua metode ini dibedakan. Yang pertama itu metode kualitatif mengandalkan pendapat dan analisis yang subjektif. Sementara metode kuantitatif menggunakan hitungan yang matematis dan juga metode ini memerlukan data yang sistematis. Kemudian beberapa metode forecasting yang umum digunakan yaitu seperti time series, analisis regresi, dan juga analisis kausal. Forecasting sendiri merupakan peramalan yaitu seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Jadi, forecasting atau peramalan ini bagaimana kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan di masa depan. Nah, forecasting ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk memperkirakan progres dan juga kesuksesan proyek. Yang kedua, untuk membantu keputusan-keputusan manajerial yang sama-sama kita ketahui untuk membuat keputusan manajerial, seorang manajer harus bisa memprediksi bagaimana pasar untuk ke depan, bagaimana masa depan sebuah perusahaan. Kemudian fungsi atau tujuan selanjutnya yaitu untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, dan juga pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, tujuan dari forecasting untuk mengatasi banyak masalah bisnis seperti anomali permintaan konsumen yang disebabkan oleh faktor eksternal. Untuk peramalan sendiri dibagikan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini biasanya jangka waktunya itu tidak sampai setahun. Bahkan biasanya itu kurang dari 3 bulan. Adapun contoh-contoh peramalan jangka pendek yaitu seperti purchasing, job scheduling, workforce level, job assignment, production levels, dan lain sebagainya. Kemudian horizon waktu selanjutnya yaitu peramalan untuk jangka menengah. Biasanya jangka waktunya itu 3 bulan sampai 3 tahun. Contoh-contoh peramalan jangka menengah yaitu seperti sales and production planning dan juga budgeting. Dan selanjutnya yaitu peramalan untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang ini biasanya peramalannya untuk lebih dari 3 tahun. Seperti peramalan untuk product planning, facility location, research and development. Nah, peramalan sendiri memiliki beberapa jenis atau seperti yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ekonomi atau economic forecast ini untuk menjelaskan bagaimana siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan juga dana pembangunan rumah dan sebagainya. Kemudian jenis peramalan selanjutnya yaitu peramalan untuk teknologi atau technological forecast. Peramalan teknologi ini untuk bagaimana kita meramalkan tingkat perkembangan teknologi dan juga bagaimana
dampak teknologi ini terhadap pengembangan produk baru. Kemudian ada yang namanya ramalan permintaan atau demand forecast. Demand forecast atau peramalan permintaan ini digunakan untuk memproyeksi permintaan untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Dalam peramalan atau forecasting terdapat langkah-langkah untuk memprosesnya. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tentunya dalam peramalan atau forecasting ini kita memerlukan banyak data. Bagaimana kita bisa melihat data ini untuk memprediksi bagaimana jalan untuk ke depannya. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi atau data yang banyak, kita harus mengeksplorasi datanya. Bagaimana kita menganalisis data tersebut supaya dapat meramalkan suatu yang kita tujukan. Kemudian kita harus memilih metode peramalan dan selanjutnya mengembangkan model dan evaluasi model. Tentunya dalam aktivitas peramalan ini terdapat berbagai dampak yang diakibatkan oleh peramalan. Yang pertama pada bidang SDM, peramalan ini sangat berpengaruh atau berdampak bagaimana kita dapat merekrut, melatih, dan juga memberhentikan pekerja. Kemudian forecasting ini juga memiliki dampak terhadap kapasitas. Bagaimana kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan mangsa besar. Dan juga peramalan ini dapat berdampak pada manajemen rantai pasok. Bagaimana hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Tentunya apabila peramalan kita akurat, kita mendapatkan harga yang tentunya dapat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi, peramalan atau forecasting ini bukan hanya sekedar prediksi, bukan hanya sekedar meramal, melainkan merupakan alat yang penting untuk mengidentifikasi tren, bagaimana kita bisa mengelola risiko, dan juga bagaimana kita merencanakan untuk ke depannya. Tentunya kesuksesan dalam forecasting ini sangat bergantung pada pemilihan metode yang sesuai, evaluasi yang cermat, dan bagaimana adaptabilitas kita terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Dengan pemahaman yang kuat terhadap konsep tersebut, diharapkan individu atau organisasi dapat bagaimana kita dapat mengaplikasikan peramalan secara efektif dalam konteks bisnis dan juga dalam pengambilan keputusan. Jadi forecasting ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tentunya akan berdampak bagi individu bahkan perusahaan untuk ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.